Kisi-kisi soal nomor 26, perhatikan gambar di bawah ini. Jika medan magnet yang menembus bidang adalah 6 Tesla dan luas permukaan bidang 40 cm pangkat 2, maka besarnya flux magnetik adalah titik-titik. Flux magnetik itu sama dengan BA cos theta. Di sini untuk B-nya adalah 6 Tesla, kemudian luas permukaannya adalah 40 cm pangkat 2. Kemudian kita jadikan dulu menjadi meter pangkat 2, sehingga dituliskan 40 kali 10 pangkat 4. Kemudian dikalikan cos 60, cos 60. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan arah dari B. Sehingga nanti didapatkan hasilnya 12 kali 10 pangkat min 3 Weber. Kisi-kisi soal nomor 27, perhatikan gambar di bawah ini. Beda potensial yang terjadi pada titik A dan titik B adalah titik-titik. Induksi elektromagnetik. Ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka terjadi perubahan medan magnet dalam kumparan, sehingga menghasilkan gegel induksi. Ketika sebuah magnet dimasukkan ke dalam suatu kumparan, maka akan menghasilkan gegel induksi, di mana nanti arah dari arus induksinya dari positif ke negatif. Ketika magnet dimasukkan, di mana kutub utaranya yang dimasukkan terlebih dahulu, maka sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arus yang mengalir bentuknya atau arahnya adalah ke bawah. Sehingga untuk A sama B bisa dilihat untuk B muatannya positif, sementara untuk yang A muatannya negatif. Karena potensial B ini lebih tinggi, maka arus akan mengalir dari B ke A. Beda potensial yang terjadi pada titik A dan B adalah lebih tinggi di B dan akan semakin berkurang. Karena ketika magnet dimasukkan, kemudian didiamkan, maka ketika didiamkan tersebut tidak ada perubahan medan magnet. Kisi-kisi soal nomor 28. Sebuah transformator step down memiliki tegangan primer 300 volt dan tegangan sekunder 150 volt. Pada kumparan primer mengalir arus 2 ampere. Jika efisiensi trafo 80%, maka daya yang hilang akibat panas adalah titik-titik. Nah, di sini daya yang hilang adalah 20% dikalikan daya primer. 20% itu didapatkan dari 100% dikurangi 80%. Daya sendiri nanti persamaannya P sama dengan V kali I. Sehingga kita masukkan V primernya 300, sementara I primernya adalah 2. Kemudian dikalikan 0,2, nanti hasilnya 120 watt. Kisi-kisi soal nomor 29. Perhatikan gambar rangkaian RLC di bawah ini. Nilai impedansi dari rangkaian di atas adalah titik-titik. Kita tahu bahwa impedansi simbolnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratin. Kemudian kalau kita mencari XC, maka kita gunakan persamaan 1 per omega kali C. Sementara untuk XL sama dengan omega kali L. Dalam persamaan V sama dengan 50 sin 100T, kita tahu bahwa omega adalah 100 radian per sekon. Dengan memasukkan nilai ini, kita dapatkan XC sama dengan 2000 ohm. Sementara untuk SL-nya adalah 800 ohm. Untuk mencari Z, maka kita masukkan ke dalam persamaan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC. XL min XC itu min 1200, ketika dikuadratkan, nanti minusnya hilang, nanti ketemu nilai impedansinya adalah 1300 ohm. Kisi-kisi soal nomor 30, perhatikan gambar rangkaian RLC di bawah ini. Jika tegangan VR adalah 60 ohm, VL adalah 100 ohm, dan VC adalah 20 ohm, maka impedansi pada rangkaian tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini sudah kita tahu bahwa impedansi untuk masing-masing nilainya, R resistor hambatannya 60 ohm, kemudian untuk reaktansi pada induktor atau pada VL adalah 100 ohm dan pada VC 20 ohm, maka kita tinggal mencari besarnya impedansi dengan menggunakan persamaan Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Nanti didapatkan hasil Z sama dengan 100 ohm.